Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kita akan memasuki pada khotbah hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 Minggu Reminiscere. Sebelum kita mendengarkan khotbah saat ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi nas khotbah bagi kita hari ini dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu kita melihat bahwa kasih Allah tidak pernah terhenti kepada manusia. Kalau kita melihat kasih Allah itu telah hadir dalam diri Yesus menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Dan mari kita perhatikan di dalam ayat ini, ketika dunia menjadi rusak atau manusia menjadi rusak karena dosa, tentu Tuhan akan mengangkat kita dari dunia ini kepada surga. Karena dunia ini bukanlah tempat terakhir. Firman ini juga mengingatkan kita tentang lahir kembali. Sungguh tidak masuk akal bagi Nikodemus. Bagaimana mungkin Yesus, guru, jikalau seorang masuk kembali ke rahim ibunya? Dia memahami secara logika berpikir demikian.
Tapi Yesus menjawab bahwa soal lahir kembali itu bukan masuk ke dalam rahim seorang ibu, tetapi dia mengingatkan tentang pembaptisan kudus harus dibaptis oleh air dan roh. Itu makanya dalam teologi kita bahwa baptisan itu adalah anugerah keselamatan untuk memperoleh yang namanya keampunan dosa, kelepasan dari iblis, dan juga kelepasan dari maut dan hidup yang kekal. Kalau diingatkan Nikodemus oleh Yesus bagaimana tentang pribadinya, engkau kan guru, tentu kau tahu. Tetapi Nikodemus, Bapak Ibu terkasih, masih mengalami yang namanya pemahaman yang sulit dipahami dia. Sebab apa? Ia berpikir bahwa apa yang dikatakan Yesus itu masih sulit. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat ini, ia datang di malam hari kepada Yesus untuk berdiskusi. Mungkin secara manusia kita berpikir, bisa saja dia malu kepada orang-orang Yahudi, dia seorang tokoh, tetapi malah dia bertanya kepada Yesus yang bagi mereka itu masih belum mereka yakini. Hal ini juga mengingatkan kita, Bapak Ibu terkasih, bagaimana Yesus menegaskan hanya Dia yang turun dari surga dan naik ke surga. Tidak ada seorang pun. Maka di situ ditegaskan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Dia, Yesus itu adalah jalan keselamatan. Apa yang mau kita renungkan dari firman ini? Yang pertama, firman Tuhan mengajak kita. Mari kita bersedia membaharui diri setiap waktu. Membaharui diri, lahir kembali, tentu seluruh hidup kita digerakkan oleh Kristus, oleh kepercayaan kepada Dia. Banyak hal yang kita dapatkan, Bapak Ibu terkasih, ketika kita berbicara tentang Yesus. Tentu dikatakan dalam ayat ini, Tuhan akan menyingkapkan hal tentang kerajaan sorga. Saya merenungkan ayat ini, sungguh luar biasa. Ternyata ketika kita datang pada Tuhan, membangun hubungan kepada Tuhan, Dia juga akan membuka tabir sorga atau hal-hal tentang sorga kepada kita. Apakah kita rindu, Bapak Ibu? Tuhan menyingkapkan hal tentang kerajaan sorga kepada Dia, kepada kita ketika kita datang kepada Dia. Ini suatu hal yang luar biasa. Saya sering berpikir, Tuhan, kalau bisa selama hidup saya sebagai jemaat Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, saya rindu punya penglihatan tentang kerajaan sorga atau penglihatan bisa melihat Yesus. Itu kerinduan. Tapi hal itu tentu terjadi ketika Tuhan izinkan dan dalam persekutuan kita kepada Dia. Banyak orang datang kepada Kristus, namun fokus utamanya adalah soal berkat. Ini tidak bisa, Bapak Ibu, atau bahkan Tuhan tidak suka ketika kita datang kepada Yesus hanya tujuan fokusnya adalah mendapatkan berkat. Tetapi dalam firman ini ditegaskan, kita datang kepada Yesus membangun persekutuan kepada Dia, dan juga lebih banyak kita berbicara tentang hal-hal rohani. Makanya diteringati oleh Yesus dalam ayat ini, Nikodemus, bagaimana mungkin engkau percaya tentang hal-hal surgawi, sedangkan hal duniawi saja saya ceritakan, saya sampaikan, engkau tidak percaya. Bapak terkasih, ketika kita fokus kepada hal surgawi, maka apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Yesus tidak minta banyak. Dia hanya minta kita aktif dalam ibadah, dalam doa, dalam baca Alkitab, bahkan sungguh-sungguh hidup di dalamnya, sehingga kita dibaharui. Makanya melalui firman ini, mari kita berjuang. Ketika kita berbicara tentang hal rohani, maka hal kerajaan surga juga akan dibuka. Ketika kita membaca Alkitab, banyak hal yang tidak kita ketahui dari Alkitab ini. Makanya selalu diajarkan dalam kekristenan kita, mohon tuntunan Roh Kudus, mohon tuntunan Allah.
Yang kedua, firman Tuhan menguatkan kita. Percayalah, jika kita membicarakan hal surgawi, tentu di situ Yesus mau menyampaikan banyak hal tantangan yang kita hadapi. Dan ada banyak juga sesuatu yang kita katakanlah banyak yang kita dapatkan yang menguatkan rohani kita. Coba cek Bapak Ibu, kenapa? Saya juga ini menjadi perenungan. Mengapa ketika kita beribadah di dalam gereja, ada orang mudah mengantuk? Atau ketika kita baca Alkitab di rumah, berdoa, kadang menguap. Kenapa cepat bosan? Pernahkah kita meneliti itu? Atau mencoba menggali itu? Saya di dalam pemahaman Alkitab, ternyata di sana sedang terjadi yang namanya peperangan rohani. Artinya, kita berjuang secara rohani sebab iblis tidak suka manusia itu membicarakan hal-hal ke surga. Itu makanya dia tanamkan rasa bosan, cepat jenuh, dan juga langsung mengarahkan kepada jiwa dan pikiran. Itu makanya banyak orang tidak suka. Coba cek Bapak Ibu, mungkin saja kita mendengar khotbah 20 menit, 30 menit, atau bahkan paling lama 1 jam. Paling lama misalkan. Tetapi di sana sudah ada rasa jenuh. Tapi mengapa ketika kita beraktivitas, misalkan scroll HP, media sosial, nonton YouTube, nonton televisi, kenapa tahan berjam-jam? Nonton bioskop misalkan tahan berjam-jam. Tidak bosan. Mungkin saja ada yang mengatakan, kan di sana Pak Pendeta menarik. Di sana kan banyak hal hiburan. Nah betul Bapak Ibu. Itu secara manusiawi. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika hal rohani dibicarakan, kita sedang berperang dalam pengertian melawan iblis. Maka di situ yang perlu kita semangati hidup kita. Mari berjuang Bapak Ibu. Jangan sampai kita cepat mudah bosan. Cepat bosan mendengar khotbah, cepat bosan baca Alkitab, cepat bosan dalam berbicara tentang persekutuan. Karena apa? Ini cara-cara iblis supaya manusia itu tidak melakukan kehendak Allah. Maka kita sedang berperang secara rohani kepada dia. Semoga kita dikuatkan juga untuk berjuang. Mari kita lebih banyak fokus kita juga membicarakan tentang hal-hal rohani. Karena itu adalah bagian kita yang diinginkan oleh Yesus. Yang terakhir firman Tuhan mengajak kita. Mari kita tinggikan Yesus di dalam kehidupan kita. Allah itu mengasihi kita. Yesus mengasihi kita. Roh Kudus mengasihi kita. Maka tujuan daripada dia datang ke dunia ini adalah menyelamatkan kita. Mari kita bawa keluarga kita supaya selamat. Kita bawa istri, suami kita supaya selamat. Sebab Tuhan merindukan jangan hanya 1-2 orang yang selamat, tetapi semua orang, jika bisa semua selamat. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, maka itu adalah keselamatan jiwa kita, keselamatan hidup kita sepanjang waktu. Mari fokuskan, hanya Yesus yang dimuliakan dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita. Dengan talenta yang kita miliki, hanya Yesus yang ditinggikan. Sebab apa? Ketika kita mengasihi Dia, maka Tuhan juga mengasihi kita. Ketika kita setia, maka Tuhan juga setia. Ketika kita tidak setia, misalkan Tuhan tetap setia, menanti kita untuk datang kepada Dia. Mari kita berjuang untuk meninggikan Yesus yang selalu mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Ajarkan kami untuk mengasihi-Mu dan hidup di dalam ketaatan dan terus bersekutu kepada Engkau. Ketika kami meninggikan nama-Mu, lebih banyak kami berbicara tentang hal-hal surgawi, maka ada banyak hal yang kami dapatkan dalam hidup ini. Engkau yang menolong kami di sepanjang waktu, supaya kami tetap setia kepada-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati kita.